Halo, kembali lagi bersama Ibu Anita Novi Simarmata di pembelajaran Bahasa Indonesia. Materi yang akan kita bahas dalam video pembelajaran ini mengenai teks laporan hasil observasi. Pernahkah kamu melakukan observasi? Apa yang kamu lakukan setelah melakukan observasi? Apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi? Nah, setelah mendengarkan video pembelajaran ini, Ibu yakin kalian bisa menjawab ketiga pertanyaan tadi dan menulis teks laporan hasil observasi. Perhatikan objek ini. Nah, dari objek ini banyak hal atau banyak yang bisa kita ajukan pertanyaan mengenai objek. Misalnya, ini termasuk hewan apa? Warnanya apa? Manfaatnya apa? Dan masih banyak pertanyaan yang dapat kita ajukan terhadap objek ini. Oke, setelah kita melakukan observasi terhadap objek tadi, ada beberapa hal yang harus kita ketahui mengenai teks laporan hasil observasi, sehingga kita bisa membuat teks dari hasil pengamatan sendiri atau hasil observasi yang kita lakukan. Nah, yang pertama mengenai pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjelasan atau paparan suatu objek atau fenomena yang diamati. Kita masuk ke ciri teks laporan hasil observasi. Ciri yang pertama bersifat objektif. Yang kedua, global dan universal. Yang ketiga, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Yang keempat, tidak mengandung prasangka, dugaan, pemihakan, atau menyimpang yang tidak tepat. Yang kelima, informatif. Nah, ciri ini memiliki satu kesatuan, ya. Bersifat objektif, tentu objektif karena berdasarkan fakta yang telah kita amati. Yang kedua, global atau universal, ya, ini bersifat menyeluruh, umum, mendunia. Ya, apapun yang kita lakukan, yang kita amati mengenai suatu objek, pasti itu sama dengan yang dilakukan oleh orang lain. Yang ketiga, itu berdasarkan fakta, ya, ini berhubungan dengan objektif tadi, ya. Tidak mengandung prasangka, ya. Tidak bisa asal-asalan, tidak bisa diduga-duga, karena ini sifatnya informatif, menyampaikan informasi kepada orang lain. Jadi dia harus sesuai fakta, harus pasti. Nah, sebagai sumber terpercaya, iya tentu ya, sebagai sumber terpercaya. Mengetahui perkembangan dari suatu masalah, iya. Ini manfaat dari teks laporan hasil observasi. Contoh tadi adalah harimau. Kita mengetahui perkembangan suatu masalah, misalnya mengapa harimau bisa punah di Sumatera, ya pasti ada alasan-alasannya. Jadi nanti dari teks laporan hasil observasi kita bisa mengetahui perkembangan suatu masalah. Nah, yang ketiga, mengambil keputusan. Misalnya, tadi masuk ke harimau juga, ya, kita bisa mengambil keputusan karena ini hampir punah. Oleh sebab itu kita harus melestarikan atau menjaga keberadaan dari harimau Sumatera. Manfaat, ya, sebagai pendokumentasian tentu, ya, sebagai bahan penelitian, iya, ini berhubungan ke sini. Karena sebagai bahan penelitian atau sebagai referensi bagi orang-orang yang melakukan penelitian. Nah, sekarang kita masuk ke struktur teks laporan hasil observasi. Strukturnya itu ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum ini berisi tentang penjelasan secara umum atau pemaparan secara umum mengenai suatu objek atau peristiwa yang ditulis. Deskripsi bagian berisi tentang penjelasan lebih detail bagi itu ciri-ciri, jenis-jenis, dan penjelasan mengenai objek. Yang terakhir, deskripsi manfaat. Pada bagian ini berisi tentang kegunaan ataupun dampak dari objek yang diobservasi untuk menjadi informasi lanjutan bagi pembaca, ya, karena isinya tadi bersifat informatif. Oke, nah, contoh yang pernah Ibu berikan, kalian mengobservasi teks laporan hasil observasi, judulnya kelapa. Kalian mengidentifikasi strukturnya.
Ya, pernyataan umum. Nah, di sini berisi tentang pengertian dari kelapa. Kelapa itu apa, jenis-jenisnya apa aja. Nah, deskripsi bagian masuk ke ciri-ciri dari kelapa, deskripsi manfaat. Manfaat dari setiap bagian dari kelapa itu apa. Nah, ini contohnya. Harimau. Bisa nggak kita buat ini teks laporan hasil observasi? Ya, tentu bisa ya. Misalnya kita masuk ke pernyataan umum. Kita bisa menjelaskan secara umum mengenai harimau ini. Ini termasuk apa? Harimau Sumatera. Apa itu harimau Sumatera? Harimau Sumatera adalah harimau yang habitatnya hidup di Pulau Sumatera, tapi keberadaannya saat ini sudah terancam punah misalnya. Masuk ke deskripsi bagian, kita menjelaskan mengenai bagian-bagian dari harimau Sumatera ini, misalnya panjangnya rata-ratanya berapa, tingginya berapa, beratnya berapa, warnanya apa, dan masih banyak lain yang menyatakan ciri-ciri dari harimau Sumatera. Deskripsi manfaat, iya tentunya harimau Sumatera memiliki manfaat ya. Segala sesuatu yang ada di bumi ini pasti memiliki manfaat. Manfaatnya apa, Bu? Iya, pentingnya harimau ini sebagai puncak dari predator atau puncak dari rantai makanan. Jadi si harimau ini bisa menjaga ekosistem ataupun mengontrol populasi yang ada di hutan, mengontrol kehidupan populasi yang ada di hutan. Jadi dengan adanya ini dia bisa makan babi hutan, rusa, di mana babi hutan atau rusa dianggap hama oleh para penduduk. Oleh sebab itu kehidupan atau ekosistem di si harimau Sumatera ini harus kita jaga. Jadi babi-babi hutan atau rusa tidak mengganggu tanaman-tanaman para warga. Nah, itu contohnya, dan masih banyak contoh-contoh lain yang bisa kita buat berdasarkan hasil observasi. Semua apapun itu bisa kita tulis menjadi teks laporan hasil observasi. Teman kamu juga bisa kamu tulis menjadi teks laporan hasil observasi atau apapun yang kamu amati. Nah, setelah mendengarkan video pembelajaran ini, Ibu harap kalian memahami apa itu teks laporan hasil observasi, apa ciri-cirinya, apa tujuannya, apa manfaatnya, dan memahami struktur dari teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang tugas kamu tulis di buku catatan rangkuman dari penjelasan video pembelajaran yang Ibu berikan. Setelah itu kalian foto dan buat ke dalam bentuk PDF dan kalian kirim ke Google Classroom. Nah, sampai di sini pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar.